Nggak sampai Pulau Rote. Apa kabar? Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni De Kaiser dan saya bersama sahabat saya, jurnalis Tasya Lutmila. Halo Tasya, apa kabar? Halo Doni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sehat, bahagia, dan penonton juga happy. Lebih happy lagi karena kita dapat oleh-oleh dari Presiden Prabowo kan, ya, yang baru pulang dari Timur Tengah. Kunjungan yang cukup padat, ada 5 negara Timur Tengah yang didatangi dengan cukup kilat ya. Yes, tapi positif lah ya tahunnya semua ya. Nah, karena Tasya tadi menyebutkan kata kuncinya Timur Tengah, kita harus diskusikan ini ya dalam program Doncast kali ini, tentunya dengan orang yang sangat ahli menguasai Pertimur Tengahan. Pertimur Tengahan. Ya? Iya. Makanya kali ini dalam edisi spesial kita akan diskusi tentang Timur Tengah bersama pengamat Timur Tengah, yaitu sahabat kita Hasibullah Satrawi. Selamat berjumpa Mas Hasib. Selamat berjumpa Bang Don dan Mbak Tasya ya. Iya. Jadi panggilannya apa sekarang? Don't touch. Langsung berbeda ya. Mungkin kita harus kasih penjelasan juga ya pemirsa setia. Iya. Bahwa saat ini. Ini disclaimer nih ya. Harus kasih penjelasan kenapa saya yang ada duduk di tengah hari ini. Karena nih menggantikan Bang Don yang biasanya ada di sini memang sedang berhalangan hadir. Ada tugas ya. Iya. Tapi apapun, siapapun, dan seperti apapun meja ini tetap bundar kan. Itu dia. Dan warnanya tetap gitu. Tetap sama, oke. Tapi kita tidak mau membahas meja bundar ini, Mas Hasib. Ya. Yang kita membahas oleh Presiden Prabowo Subianto dari Timur Tengah. Apa yang menarik bagi Anda? Ya. Yang pertama tentu kita ucapkan selamatlah kepada Bapak Presiden atas kunjungannya yang luar biasa, padat, dan mungkin juga oleh-olehnya yang cukup bagus kita harapkan. Dan yang tidak kalah penting, rupanya Pak Presiden juga ingin mudik kan. Itu beliau ke Yordannya dan itu dapat sambutan luar biasa. Saya lihat sambutannya di sana dan saya yakin masyarakat di sini juga senang karena melihat presidennya disambut sedemikian rupa. Nah itu yang pertama, oleh-olehnya dulu. Dan yang kedua tentang kunjungannya, saya terus terang Mas Doni, di antara orang yang mungkin bisa dibilang menikmati gagasan-gagasan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo ini. Bahkan saya bilang sampai sekarang saya agak susah untuk menemukan celah kritik di dalam statement-statement gagasan-gagasan yang disampaikan oleh beliau semenjak beliau terpilih sebagai presiden dan sekarang ya. Ini tulus nih ngomongnya nih. Sulit menemukan kritik, benar. Nah, dalam konteks gagasannya. Jadi bagaimana tentang visi kerakyatan, bagaimana tentang kepemimpinan itu mestinya arahnya kemana. Jadi itu yang saya bilang sebagai pemimpin kan memang butuh ide agar masyarakat ini kira-kira tahu akan kemana. Nah soal prakteknya itu lain hal yang menurut saya kita bisa banyak di situ. Nah dalam konteks itu saya ingin melihat yang disampaikan Pak Presiden kemarin itu justru dimulai dengan sesuatu yang membuat saya yang menikmati ide-ide yang disampaikan kepemimpinan selama ini agak sedikit tercengang karena tiba-tiba dimulai dengan pernyataan yang menurut saya cukup jelas bahwa akan evakuasi 1.000 warga Gaza dan kemudian ditambah lagi tahap pertama. Ya. Jadi ini yang menurut saya terus terang agak pahit di tengah kopi yang coba kita hirup gitu ya. Ini sebelum berangkat berarti. Sebelum berangkat ya. Dan itu seakan-akan langsung menjadi sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali dan disampaikan oleh Bapak Presiden kan. Apalagi kalau kita lihat itu kan disampaikan setelah beliau menyampaikan kritik dalam tanda kutip kepada timnya sendiri yang selama ini dianggap kurang bagus ke publik. Jadi Pak Presiden tampil dengan itu yang bagi saya justru agak problem jujur. Walaupun di masyarakat terbelah dua, tapi saya yang mengikuti perkembangan di Timur Tengah sebagai pengamat termasuk dalam perang ini agak terkejut dengan itu. Kenapa saya selalu sampaikan Mas Doni bahwa perang Gaza per 18 Maret itu sebenarnya memasuki era baru yang saya bilang sudah nggak bisa lagi disebut sebagai lanjutan dari perang sebelumnya. Bahkan secara kategori bisa kita bilang ini sudah perang Gaza jilid 2. Yang artinya berarti berbagai macam pendekatan dan perkembangannya tidak bisa lagi memadai dipahami dalam konteks perang Gaza sebelumnya. Yang membedakan jilid 2 dengan jilid 1 apa?
Mas? Ya, salah satunya adalah adanya dua hal. Yang pertama, target yang sudah berbeda, target perang terutama dari sisi Israel yang berbeda dari perang Gaza jilid 1. Kalau perang Gaza jilid 1 clear tujuannya adalah 3, yaitu membebaskan sandera Israel, menghancurkan Hamas, atau mungkin membebaskan Palestina dari kelompok perlawanan. Ya, itu tujuannya, nggak ada yang baru. Tapi di perang Gaza jilid 2 itu sudah ada yang baru, yaitu yang disebut sebagai usir paksa warga Gaza dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Israel. Dan titik berubah menjadi perang Gaza jilid 2 itu menurut Anda di mana? Itu secara kategori di lapangan dimulai di 18 Maret ya. 18. Karena kita tahu tanggal 31 itu sudah berakhir gencatan senjata dan perang dimulai lagi oleh Israel itu pada tanggal 18 Maret itu. Nah, karena itu berbagai macam perkembangannya berbeda dari yang terjadi sebelumnya. Nah, pernyataan Pak Presiden itu kemarin, ini kilas balik aja ya, itu kan terjadi dalam perkembangan itu. Karena itu reaksinya banyak sekali yang mengkritik. Saya juga di antara orang yang memberikan catatan di situ. Catatan dalam pengertian begini, kalau tidak ada perkembangan baru ini, jangankan 1.000 atau bahkan 2.000, lebih banyak lagi saya yakin masyarakat Indonesia welcome untuk menerima orang-orang Gaza dirawat di Indonesia. Karena belum ada persoalan yang baru ini. Tapi dengan adanya tujuan yang baru ini, yaitu usir paksa warga Gaza, maka kemudian orang menjadi mengkaitkan dengan usir paksa tadi. Jadi kalau seumpamanya 1.000 warga Palestina dibawa ke sini, siapa yang bisa menjamin mereka bisa kembali? Ya. Okay. Dan itu nanti terkonfirmasi oleh katakanlah testimoni teman-teman yang ada di lapangan, yang katakanlah bertugas di Gaza, yang istilahnya sebagian masyarakat Gaza juga mempertanyakan dari mana ide ini, kok tiba-tiba kok ada ide seperti ini, jangan-jangan kalian yang ada di sini. Misalkan salah satu narasumber yang pernah ketemu, saya mengikuti di salah satu media menyampaikan seperti itu. Jadi itulah yang menurut saya kunjungan ini berawal dari itu. Walaupun kabar baiknya di lapangan, di dalam agenda-agenda berikutnya ya kembali kepada kamu selama menurut saya, Mas Denny, bahwa kepentingan nasional itu menjadi penentu bagi kebijakan-kebijakan sebuah negara terhadap negara luar, termasuk kunjungan Pak Prabowo. Saya yakin itu kepentingannya adalah ekonomi Indonesia, kemudian mungkin persenjataan Indonesia, mungkin juga perkembangan ke depan yang menjadi kebutuhan. Ini menjadi menarik ya Doni, karena memang ketika berangkat saya ingat benar kita sempat wawancara juga dengan Mas Hasib untuk membahas seolah-olah memang keberangkatan Prabowo itu adalah untuk membahas bagaimana kita akan menerima 1.000 pengungsi Gaza. Tetapi hasil dari kunjungan itu kemudian tidak terlalu banyak membahas soal Gaza dan Palestina, hanya di Mesir dan Arab yang kemudian ada mungkin 1-2 pernyataan bahwa kita akan mendorong gencatan senjata permanen, mengutuk pengusiran, mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Tapi itu sedikit sekali dibandingkan dengan hasil-hasil kesepakatan ekonomi misalnya. Iya. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, saya tentu yang pertama meletakkan bahwa tidak ada yang disampaikan Presiden itu yang tidak disengaja. Itu pasti sudah by design. Ada tujuannya. Bisa jadi memang tujuannya untuk dapat perhatian, diketahui oleh masyarakat bahwa ini adalah menarik tujuannya. simpati publik. Iya. Dan pasti ada tujuan-tujuannya itu. Dan yang kedua, justru menurut saya cukup menggembirakan kita memahaminya. Kalau akhirnya dalam tanda kutip Bapak Presiden kalau tidak boleh mengatakan mengubah, tapi mungkin memperhatikan masukan-masukan. Karena minimal dari yang disampaikan Mbak Tasya tadi, dari pernyataan resmi yang disampaikan di beberapa negara, termasuk di Yordan, itu kan sebenarnya diksinya sudah mengarah kepada yang kita kasih masukan. Bahwa yang menjadi persoalan bukan soal evakuasi keluar, tapi bagaimana kebutuhan di dalam itu diutamakan. Misalkan soal apapun yang dibutuhkan kita siap untuk bantu, itu disampaikan di Yordania. Bahkan kita berupaya agar posisi Palestina ini semakin kuat dalam rangka. Jadi hal-hal yang selama ini memang menjadi perdebatan di Timur Tengah, yang kalau menurut Bapak Mustafa Abdurrahman itu yang pengamat menurut saya senior yang sangat kita kagumi. Itu beliau sampaikan dua memang sekarang mazhabnya. Yang pertama adalah pembangunan Gaza dengan merelokasi warganya.
Itulah mazhabnya Trump dan teman-teman. Jadi mereka ingin bangun Gaza dijadikan KR Vera, tapi warganya keluarkan dulu dan kalau nanti balik lagi mungkin harus beli lagi Mas Doni gitu. Karena tiba-tiba tanahnya udah dikuasai pihak lain kan. Lalu yang kedua, nah itu yang kita ingin, pembangunan Gaza tanpa merelokasi atau mengevakuasi warganya. Itulah yang dipelopori oleh negara-negara Arab, terutama Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab Teluk. Nah, yang disampaikan Pak Presiden, terutama di Yordania yang saya ikutin, itu kan sudah senada dengan ini. Apa yang menjadi kebutuhan Palestina di sana, itu yang akan kita utamakan. Walaupun sekali lagi Mbak Tisa, kita juga menunggu karena beliau akan laporan kepada kabinet secara umum dan sampai hari ini saya sendiri belum tahu apa aja yang detailnya disampaikan. Kalau Mas diundang di rapat kabinet. Biasanya Mas Doni biasanya tahu lebih dulu gitu kan. Soalnya mata-matanya banyak ini beliau ini. Gak apa-apa kalau dimejakan di sini. Cuma mungkin menariknya begini ya, Tas, kalau kita bicara komunikasi politiknya Presiden dengan kantor komunikasi kepresidenan yang ada, PCO, soal narasi 1.000 warga Gaza itu mungkin sangat seksi disampaikan di bandara ketika Presiden mau take off. Ya kan? Karena untuk mendapatkan dukungan moral dari masyarakat Indonesia. Tetapi seperti yang Anda katakan, ya ternyata memang bisnis adalah... Kalau saya Mas Doni dengan dua diksi yang sudah sangat definitif, itu menunjukkan konstruksi pikiran lebih besar dan itu yang saya khawatir gitu. Dan alhamdulillah semoga nggak terjadi gitu kan. Apa yang Anda khawatir? Ya, 1.000 itu kan tahap pertama. Iya, 1.000 dan tahap pertama itu kan sudah mengacu kepada ide. Kenapa ada tahap pertama? Berarti akan ada tahap kedua, ada tahap ketiga. Apakah idenya evakuasi seperti yang diinginkan oleh Trump kan menjadi ke situ gitu. Seandainya yang digunakan adalah ya kita akan upayakan warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis, kita akan mungkin sekali apa istilahnya nyodok 2-3 bola kena karena ini sekali untuk sekali dayung 2-3 bola terlampaui karena terkait juga dengan Trump tarif kali ya untuk mengambil hatinya sebagai bagian negosiasi ke Amerika Serikat. Misalnya gitu. Saya sebagai manusia komunikasi gitu ya, makhluk komunikasi, kita hidup ini sebagai makhluk komunikasi. Sekarang ini kan itu menjadi persoalan utama banyak negara. Jadi saya yakin negara-negara pun banyak melakukan kebijakan dalam konteks perang tarif atau dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dari perang tarif. Itu tafsirannya. Karena sekali lagi sebagai manusia yang hidup, kita terpengaruh dengan berbagai macam yang ada dan kebetulan sekarang yang menjadi soal bagi banyak negara, bagi banyak presiden itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan dan menghadapi soal tarif menarif ini yang mungkin hanya Cina yang agak berani bukan agak, memang berani dia. Kalau bicara tafsir memang orang yang pernah mukim di Mesir itu lebih ahli dibanding yang tidak. Kita harus jeda dulu, nanti kita masih akan lanjutkan, masih bicara lebih panjang lagi soal bagaimana juga tentang konflik di Gaza per hari ini, seperti apa petanya, nanti Mas Hasibullah mungkin bisa menjelaskan seperti apa nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi. IBL tahun ini, jangan lupa nonton IBL di Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Tasya Lutmila. Kita masih bersama dengan Mas Hasib. Tapi sebelum kita lanjut diskusi yang mulai panas membara ini, saya juga dan Tasya ingin mengucapkan terima kasih buat penonton setia Doncast yang selalu menyaksikan program ini di Nusantara TV. Dan juga yang sudah mengikuti program kita melalui layar channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Anda boleh komen terkait dengan topik diskusi kita kali ini. Oke, Tas, ini menarik ya kalau ngobrol sama Mas Hasib ini kan dia seperti buku Timur Tengah yang terbuka yang bisa kita baca. Tapi sebagaimana yang tadi Tasya sampaikan ke Mas Hasib,
Pak Prabowo kan juga harusnya bisa diprediksi, harusnya. Tetapi ternyata ada semacam perubahan strategika atau perubahan angin ketika di ketinggian tertentu gitu kan. Ini menarik loh untuk kita untuk pertajam. dibahas, ya. Tapi mungkin sebelum kita bahas itu, saya ingin tanya untuk jawaban yang lugas nih, Mas Hasim. Lugas, Harus lugas. Harus lugas dan tegas. Walaupun nggak ada gelas. Nggak ada gelas kita ini. Kode. Biasanya ada gelas, Mas Doni. Nggak ada gelas ini. Nah, biar nggak usah terlalu lama. Gimana, Mas Hasib, Pak Dazar? tapi posisi Mas Hasib itu ketika ada ide merelokasi 1.000 pengungsi dari Gaza, menolakkah? Sudah pasti menolak. Kalau itu ada relokasi dalam konteks perkembangan Perang Gaza Jilid 2 tadi. Karena relokasi dalam konteks Perang Gaza Jilid 2 artinya memang mempercepat proses pengosongan Gaza untuk dikuasai dan diserahkan oleh Israel. Oke. Jadi justru di situ nggak ada soal-soal kemanusiaan. Itu yang Ini yang saya perlu bilang. diedukasi ke masyarakat, karena masyarakat kan mungkin terbelah ya soal ini ketika ditanya apakah mau menerima 1.000 Begini, saya selalu sampaikan Masyarakat kita ya. Masyarakat kita. termasuk kemarin ketika awal-awal ini saya sampaikan ini memang agak butuh waktu untuk dijelaskan. Karena ketika ini menjadi menjadi kontroversi, mohon maaf, ini hanya menjadi dinikmati oleh katakanlah leker-leker dan subscribe itu. Tapi dalam konteks masyarakat dan visi kebangsaan ini merugikan. Kenapa merugikan? Saya yakin Mbak Tasha dan Mas Doni, dua-dua ya. Jadi nanti kalau cuma disebut satu nanti dibilang kenapa kok cuma satu, kan nggak baik. Jadi yang pertama, sikap dasar masyarakat itu saya yakin dari dulu sampai sekarang mendukung kemerdekaan Palestina. Selalu. Ada yang tidak mendukung, kita harus mengaku itu, karena itu adalah cerminan bahwa kita bangsa yang majemuk. Saya ketemu dengan sebagian masyarakat Indonesia yang lebih mendukung Israel. Betul. Kita nggak perlu menafikan itu. Iya. Itu Ada ya? Itu ada. Itu ada. Bagian daripada masyarakat kita yang karena mungkin komunitasnya dan keadaannya, termasuk informasinya. Tapi saya menganggap itu bukti betapa besar bangsa kita ini. Tapi secara umum tetap masyarakat kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, oleh karena itu ketika ini menjadi kontroversi, seakan-akan ada orang di Indonesia tidak mendukung, ada yang mendukung. Padahal sebenarnya yang terjadi ini soal prioritas. Dalam pengertian prioritas, oh iya, apakah yang diprioritaskan adalah bumi yang akan dikuasai oleh Israel ini atau nyawa? Dalam kan itu menjadi jadi sejatinya tidak perlu orang memilih di antara bumi dan nyawa. Lalu siapa yang bikin Palestina harus memilih di antara bumi dan nyawanya? Israel. Nah, persoalannya adalah berbagai macam kebijakan dunia hari ini tidak mampu membuat Israel lebih sehat. Saya mengkritik Israel bukan dalam pengertian kebencian membabi buta rasial. Saya anti rasialisme. Kalau saya kritik Israel karena kebijakan lebih kepada government, kepada pemerintahan. Pemerintahannya yang sekali lagi bukan hanya membahayakan Palestina, tapi membahayakan warga Israel sendiri. Ya, betul. Israel yang ingin damai, Israel yang ingin diterima di Timur Tengah. Ya. Kalau polanya seperti ini, tidak akan pernah ada yang mau menerima Israel. Kita minimal saya lagi itu Mbak Tasha ya, boleh dong kecil-kecil begini punya mimpi. Saya bermimpi dunia ini lebih damai suatu saat, Bang Doni. Orang tidak lagi berperang gara-gara beda agama, beda suku, bahkan mungkin beda Yahudi dan non-Yahudi gitu. Yang itu masih menjadi persoalan sekarang. Itu mimpi Anda kan? Itu mimpi saya yang kecil ini gitu. Mimpinya orang Palestina kan sudah puluhan tahun belum terwujud. Benar. Tapi Anda mungkin tidak yakin Mas Hasib bahwa itu tetap menjadi mimpi. Saya bagi kedua belah pihak, walaupun dalam konteks diskusi para ahli, Mas Doni, yang disebut sebagai solusi dua negara itu pada akhirnya juga tidak ideal. Oh ya? Iya, di kalangan para ahli banyak yang tidak menerima solusi dua negara. Bagi siapa yang tidak ideal? Ya dilihat dari aspek historis, misalkan dilihat dari aspek dua belah pihak. Tapi menurut saya sampai hari ini tidak ada solusi yang lebih baik daripada solusi dua negara itu. Karena itu bagi saya mimpinya sama. Kita ingin menghadirkan perdamaian bagi warga Israel yang ada di situ. Dan kita juga ingin bagaimana Palestina bisa menikmati kebebasan. Coba, ini realitas penjajahan di Gaza hari ini, di Palestina hari ini. Itu saya bilang sebagai
tumor bagi peradaban modern. Kalau itu peradaban modern masih ada ya. Ya. Saya sekarang bertanya itu. Kenapa? Karena orang termasuk di Amerika sendiri sekarang menjadi kegelisahan di mana yang disebut sebagai peradaban modern. Kalau orang berdemo demi Palestina lalu sekarang dikejar-kejar di kampus Amerika. Ya. Untung ada Harvard. Saya terima kasih kepada Harvard yang bagi saya itu adalah menegakkan nilai-nilai kemodernan, kemanusiaan yang kita bela. Bahwa kita ingin berdiri sama tinggi, walaupun saya dengan Mas Doni tidak akan bisa sama. Kalau saya berdiri, Mas Doni lebih tinggi, jadi lebih baik duduk aja. Mainnya fisik nih kayaknya. Bukan fisik, itu memang realitasnya begitu. Iya. Realitasnya sebenarnya itu cermin bagaimana posisi Israel dan Palestina yang tidak pernah seimbang. Itu dia, Masuk dukungan internasional, ya kan? Itu yang ingin saya bilang. Kita ingin ada betul-betul nilai kemanusiaan global yang istilahnya enggak double standar. Betul. Kalau Mas Doni manusia seutuhnya, saya juga manusia seutuhnya. Jadi mari kita, Israel manusia seutuhnya, Palestina manusia seutuhnya. Mari kita dukung dua negara ini, dua bangsa ini bisa duduk berdampingan, bisa akur. Walaupun sekali lagi sekarang dianggap sebagai mimpi. Apalagi ini kita belajar agama sedikit ya, sejarah agama. Saya menggunakan agama bukan untuk perang, tapi untuk damai. Realitas agama yang kebetulan diikutin oleh negara-negara berdekatan ini, saya bilang sejarahnya mirip-mirip semua, Mas Doni. Merujuk kepada kisah-kisah yang mirip tentang Abraham, Nabi Ibrahim, tentang siapa namanya, tentang Nabi Ismail, tentang Nabi Ishak, Nabi Yakub. Daripada cerita ini menjadi cerita perang, kata orang Jawa, mbok yo ayo kita gunakan untuk menjadi cerita damai. Iya. Karena ceritamu adalah ceritaku. Iya. Kenapa kamu harus menjadi cerita perang? Kan memang yang sering berantem saudara kan, Tas? Nah, itu. Yang sering berantem kan soal sawah, pematang. Itu catatan, kan? catatan di Timur Tengah itu ada seorang filsuf dulu yang sangat besar ya di Arab, di Maroko, namanya Abid Al-Jabiri, sudah meninggal. Dia salah satu catatannya adalah begitu soal perang ini. Bahwa perang yang paling mengerikan itu adalah justru perang saudara. Karena tadi sebagai saudara mereka udah saling tahu titik lemah masing-masing, cerita masing-masing, dan itu digunakan untuk perang. Kalau saya agak lebih optimistik dari apa namanya Jabiri, saya hampir kepeleset ke Jokowi karena lagi sama-sama sering disebut gitu kan. Jadi bisa aja minta ditanya ini. Makanya saya bilang butuh waktu tadi memastikan Jabiri kan bukan ke sana gitu. Jadi kan itu butuh mindset dan komitmen kita. Daripada alasan sama itu kita jadikan gunakan argumen untuk perang. Ayo kita komit bareng-bareng, kita gunakan ini semua untuk saling menghormati. Dan itulah bagi saya mimpi daripada harapan kita semua untuk bagaimana di perang Gaza ini betul-betul satu saat berubah dari kisah perang menjadi kisah harmoni. Oke, kalau kembali lagi ke peran Indonesia, Mas Hasid. Ketika Prabowo mengatakan bahwa akan merelokasi 1.000 pengungsi tahap pertama, menurut Anda itu adalah niat yang serius atau hanya pernyataan simbolik sebagai pengantar dia pergi padahal kemudian saya gini aja Mbak Tasa, daripada kita terus gali-gali itu karena ini kan sebenarnya udah selesai kan, atau beliau sudah balik gitu. Jadi ini ibarat seperti permainan sepak bola. Masyarakat bahasanya kayak kantor komunikasi presiden ya. Ya nggak apa-apa juga. Baru 15 menit pertama. Jadi maksud saya begini, kalau ini menjadi permainan sepak bola, kadang-kadang masyarakat umum itu tidak peduli taktik yang mana yang digunakan. Yang penting hasil akhir. Walaupun tidak akan ada yang kecewa kalau kemudian kita tidak jadi menerima 1.000 pengungsi di sini. Sebentar, saya lanjut di situ. Hasil akhirnya kunjungan Pak Prabowo ini adalah sangat menggembirakan. Walaupun mungkin dimulai dari awal yang tadi agak problematik bagi saya karena menggunakan pernyataan begitu. Tapi pada akhirnya hasil akhirnya adalah hal yang sangat membanggakan. Ya, kita lihat bagaimana sambutan negara-negara ini, mulai dari di Turki dapat panggung khusus luar biasa loh di parlemen begitu. Dan sekali lagi itu bukan panggung yang main-main. Apalagi bahkan di Yordan kita tahu sampai dikawal pakai F-16 ya. Itu udah kayak negara sendiri. Artinya yang bawa mobil raja sendiri. Raja sendiri, walaupun bisa dijelaskan dalam konteks pertemanan. Tapi kan ya kita juga bersyukur ada presiden, pemimpin yang berteman dengan pemimpin lain. Itu juga tidak selalu kita punya. Dan itu minimal dengan Yordan kita udah cukup clear, tidak akan ada masalah. Dan belum lagi soal kesepakatan yang telah disampaikan berapa miliar dengan ini, kemudian dan antara maksudnya.
apakah dengan Danantara yang 2 miliar dengan Qatar kan itu masuk kemana saya nggak terlalu soal uangnya saya nggak terlalu positif detail. kan? Itu Maksudnya positif. oleh-olehnya ternyata banyak gitu. Oleh-olehnya banyak. Nah itu yang saya bilang walaupun mungkin di awalnya dimulai dengan seakan-akan ada pernyataan yang statementnya agak problematik soal 1.000 dan tahap pertama itu, tapi sekali lagi kan hasil akhirnya menurut saya sangat positif. Oke, Anda kan pendekatan hasil akhir, tapi pertanyaan saya adalah kenapa untuk mencapai hasil akhir yang positif tadi kata Mas Hasib itu harus dibuka dengan narasi atau isu soal 1.000 orang Gaza? Ya itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Tasha itu pasti banyak tujuan-tujuannya dan saya yakin Dan by design kan? itu yang kita yakini nggak mungkin itu lepas begitu saja. Itu pasti sudah dikaji dan memang dimasukkan demikian. Bisa jadi untuk menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat bahwa ini beliau punya concern yang tinggi. Tapi sekali lagi di akhirnya yaitu disampaikan bahwa yang di Yordania itu pada akhirnya mengarah kepada statement yang lebih sesuai dengan perkembangan terbaru untuk mendukung Palestina sesuai dengan kebutuhannya. Artinya nggak lagi nggak lagi memaksakan 1.000 atau tahap berapa gitu, tapi sudah lebih sesuai. Jadi kalau itu adalah hasilnya kan berarti juga ada hasilnya. Karena kan clear disampaikan oleh beliau, saya akan konsultasi dengan pemimpin 5 negara ini. Bisa jadi itu hasil daripada konsultasinya. Tapi sekali lagi wallahu alam karena belum dapat laporan langsungnya presiden kepada kabinet seperti apa kan. Sekali lagi mungkin Mas Doni yang lebih tahu itu. Sudah ada info terbaru belum soal itu? Terus. Coba sebelum kita rehat Tasya, ada pertanyaan lanjutan lagi. Emang orang Gazanya yang 1.000 orang tahap pertama itu apakah memang mau kemudian dibawa ke sini? Jawab sekarang atau nanti ini? Nanti aja kali. Nanti aja ya. Dia sudah mulai ambil alih tugas kita kayaknya. Berarti 3-3 informasi sama. Oke, baik pemirsa tetaplah bersama Doncast. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Bagi masyarakat Indonesia. Nusantara TV sah. Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Tasya Litmila. Ya, kita lanjut lagi dengan Mas Hasib yang sebentar lagi sudah mulai mengganggu posisi kita. Dia sudah mulai jadi Itu Doni yang bilang ya. Tapi menarik loh Mas, yang tadi sebelum kita rehat kita pertajam lagi kan niat kita untuk membawa warga Gaza ke sini tuh niat mulia. Dari aspek kemanusiaan dulu ya. Benar. Oke, Anda setuju kan? Setuju. Oke. Persoalan politik, pro dan kontra itu kita kesampingkan. Lain hal ya. Tapi yang mau dibawa ke sini itu sudah ditanya belum? Mau apa enggak? Itu menurut saya pangkal persoalannya. Masalah lagi. Pangkal persoalannya. Yang kalau kita ikutin sekali lagi dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana gitu, katakanlah dari Mercy itu kan clear mereka nggak mau kecuali dengan adanya jaminan misalkan bahwa mereka bisa kembali. Karena sekali lagi yang terjadi selama ini pulang tanpa bisa kembali lagi itu menjadi ceritanya gitu. Nah oleh karena itu memang sepantasnya pendapat luar itu harus dicek terlebih dahulu kepada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Jadi kalau mau lebih dalam lagi bukan hanya kepada para pimpinan, tapi juga kepada masyarakatnya kira-kira maunya seperti apa. Karena kalau sudah menjadi relokasi, kan orang mungkin ngebayangin relokasi pindah aja. Ini yang pindah adalah manusia, kehidupan, ya. Kehidupan, walaupun Gaza kota kecil, nggak menjadi sebuah ibu kota gitu ya, itu tetap aja pindahnya itu pindah kehidupan orang. Iya, mencerabut orang dan akarnya itu. Mencabut orang ke akarnya dan belum tentu adaptasinya mudah. Betul. Karena itu jangankan pindah ke Indonesia. Mereka harus belajar bahasa Indonesia, mereka harus adaptasi dengan Indonesia, itu tidak akan mudah. Bahkan pindah ke sesama Arab pun itu masih banyak masalah. Jadi di negara-negara sekitar Palestina seperti Lebanon, seperti Mesir, seperti Yordania, bahkan Syria, itu cerita bagaimana pengungsi
atau warga Gaza itu atau warga Palestina itu mengungsi di negara-negara ini. Dan lagi-lagi tidak ada pengungsi itu yang enak. Mereka maunya kembali. Betul. Nah oleh karena itu saya sepakat mestinya pertanyaan Mas Doni tadi itu betul-betul menjadi pertanyaan kunci untuk bukan hanya soal diskusi ini, tapi juga diskusi penyelesaian soal Palestina secara umum. Oke, kalau kita bicara soal konflik Israel-Palestina, Mas Hasib, bagaimana Anda melihat, jangankan bicara soal Indonesia ya, melihat betapa tidak berdayanya dunia terhadap agresi yang dijalankan oleh Israel? Ya, itu yang sebenarnya tadi saya mau masuk dari pertanyaan Mas Doni, tapi bagus diperkuat oleh Mbak Tasha. Kan bisa masuk di dunia, kenapa kok nggak berpikir tentang bagaimana pendapat Gaza? Sekarang dunia berpikir tentang rekonstruksi Gaza. Trump bicara tentang rekonstruksi Gaza. Kemudian PBB mungkin bicara rekonstruksi Gaza. Dunia Arab rekonstruksi Gaza. Kita pernah nanya nggak? Warga Gaza maunya seperti apa? Kan itu prinsip yang tidak dijalankan. Bicara demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Mestinya warga Gaza dilibatkan. Tapi hari ini kita nggak ada pelibatan itu. Yang ada adalah ide Trump atau pendapatnya Trump tentang pembangunan Gaza. Itulah Rivera yang disampaikan kan, dia akan ambil alih itu. Yang ada adalah mungkin keinginan negara-negara Arab sekitarnya tentang Gaza. Itulah yang tadi disampaikan, rekonstruksi Gaza tanpa mengeluarkan pendapatnya. Menurut saya ke depan sejatinya memang harus dilibatkan warga Gaza ini. Sekali lagi kita kembali kepada kemanusiaan dasar. Jangan kita menganggap warga Gaza kelas manusia yang berbeda daripada manusia pada umumnya. Kenapa kalau yang lain punya hak kemerdekaan, punya hak untuk menentukan kepemimpinannya, punya hak untuk menentukan pemimpinnya, lalu warga Gaza tidak punya hak dengan itu semua. Sekali lagi pandangan saya tidak rasis. Hanya bicara tentang warga Gaza. Sama halnya saya juga bertanya dan menyampaikan hal yang sama kepada komunitas lain di dunia ini. Tentang Israel, tentang Yahudi, tentang di Eropa manapun. Mereka punya hak untuk menyampaikan itu. Nah itu yang bagi saya masyarakat dunia alfa. Dan kalau masyarakat dunia alfa salah satunya adalah, ini yang agak mengerikan, karena memang betul-betul nilai global yang selama ini kita junjung tinggi itu dirontokkan sekarang oleh dua orang. Yang pertama adalah Netanyahu di lapangan, kemudian yang mendukung selama ini adalah Trump. Karena bagian ini yang saya tadi belum sampaikan Mbak Tasha, bagian penentu dari perang Gaza Jilid 2 sekarang selain adanya tujuan baru, adanya dukungan tanpa batas dari Trump ini. Dan ini saya awalnya masih berharap ini ada Trump yang baru, karena sebelum dia mimpin 19 Januari itu perundingan damai yang nggak pernah tercapai langsung tercapai. Itu sejarah luar biasa. Saya sangat respect dan kasih apresiasi setinggi-tingginya. Tapi ternyata setelah sekian lama pernyataannya Trump gejalanya masih mirip sama dengan Trump jilid pertama, yang memang anti mainstream, bahkan anti terhadap nilai-nilai yang selama ini disampaikan oleh masyarakat Amerika sendiri tentang menghormati berbagai macam perbedaan orang, tentang pluralisme, tentang supremasi warga sipil, bahwa kita ingin tidak ada lagi kekerasan dilakukan oleh negara gitu ya. Lalu ini seakan-akan menjadi terancam. Nah, sekali lagi ketika benar-benar menjadi berakhir gencatan senjata ternyata tidak lanjut, itu saya secara sendiri semakin pesimis ya? Tentang Presiden Trump ini, apakah betul-betul menjadi seperti yang dulu atau justru ada harapan baru. Walaupun dalam perkembangan terbarunya ini ada harapan, sekali lagi ini harapan, karena sepertinya Trump sendiri juga mulai, terutama dengan perang tarif. Kan yang sisi lain dari perang tarif ini terlihat siapa lawan dan siapa kawan bagi Trump ini. Dan ternyata Israel sendiri bukan kawan. Karena Trump juga kena, Israel sendiri juga kena kebijakan tarifnya itu. Jadi semoga dengan saya masih berharap, karena dia sudah memimpin, pasti ada yang terbaik adalah kemimpinannya bisa terbaik untuk semuanya, untuk masyarakat dunia, karena kita sampai hari ini belum bisa lepas dari Amerika. Kebijakan dia tentang Amerika, tentang Gaza itu sangat menentukan. Kalau seumpamanya seperti yang sebelum dilantik 19 Januari harus terjadi gencatan senjata hari ini, saya masih optimis itu bisa terwujud kalau itu diinginkan oleh Presiden Trump. Dan jangan lupa Mas Hasib, Trump itu kan pengusaha. Jadi mungkin kebijakannya selalu berorientasi Trump Incorporation. Dan jangan lupa
perang itu adalah bisnis. Iya. War in corporation. Yang memang dipelihara. Memang dipelihara. Iya. Terkait juga dengan mindset seorang pengusaha yang kebetulan menjadi pemimpin negara adidaya. Iya. Ya, itu kan semakin memperkecil optimisme kita akan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah secara umum, khususnya Palestina. Ya, yang pertama karena ini diingatkan jangan lupa, saya upayakan tidak lupa. Saya ingat lagi ya. Karena begini, ketika sudah perang dijadikan bisnis, maka sebenarnya di ujungnya sama dengan kita juga membisniskan nasib kita sendiri. Ya. Jadi kita belajar dari sejarah justru tidak ada kekerasan itu yang tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Mungkin hari ini kita merasa oke, saya yang dapat untung dari ini semua, tapi perang adalah perang, kekerasan adalah kekerasan. Anda tidak akan pernah berpikir bagaimana kalau Anda jadi korban menjadi orang yang tertindas dari peperangan itu. Karena itu menurut saya kita harus makin kuat dan makin yakin bagaimana membangun perdamaian ini ke depan agar tidak justru membawa alur sejarah ini pada tragedi-tragedi yang lebih besar lagi. Oke. Bicara soal peran Indonesia, Mas Hasib, kalau kita bicara soal apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada Palestina, bikin rumah sakit sudah, kirim bantuan juga tidak pernah putus-putus kan kirim bantuan di sana. Tetapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Indonesia sehingga kemudian bisa berkontribusi lebih konkret lagi terhadap upaya perdamaian? Iya, saya begini, Mbak Tas saya. Terus terang Indonesia tetap punya timbangannya sendiri. Dalam konteks negara-negara, artinya prioritas. bukan, timbangan itu artinya kadarnya sendiri dibanding negara-negara lain di kawasan. Katakanlah Indonesia dibandingkan dengan Yordan, Mesir, Qatar, Arab Saudi, kan kita tahu diri kita ini berada. Kalau boleh di mana? dipetakan atau digambarkan di mana sebenarnya peran Indonesia? Apakah memang tidak signifikan? Justru kalau dalam konteks negara-negara tadi kita tahu batasannya sendiri dalam pengertian saya tidak, walaupun sangat penting peran Indonesia, tapi saya ragu kalau katakanlah teriakan Indonesia langsung akan membuat negara-negara ini misalkan bisa menekan Israel untuk gencatan senjata dengan. Toh selama ini teriakan kita memang juga tidak didengar ya? Tidak di situ menurut saya, tidak di situ. Lalu apa? Menurut saya yang pertama tadi dalam konteks darurat yang ditanyakan oleh Mbak Tasha itu peran-peran yang bisa kita optimalkan. Jadi bagaimana bantuan-bantuan ini bisa masuk melalui Mesir, melalui Yordania yang bisa diterima oleh warga Gaza. Syukur-syukur bisa bikin rumah sakit di Indonesia, rumah sakit Indonesia di sana. Itu kan bagian dari yang sangat istimewa dari kita. Jadi kita sudah punya tim masuk di situ, itu mestinya menjadi penguatan gitu terus. Jadi apa peran kita memang kalau analogi ember bocor hanya bisa menambal-nambal saja begitu? Sebenarnya bukan tambal, dalam konteks kebutuhan bersama itu sama-sama berperan. Darurat itu. Nah yang kedua menurut saya yang tidak kalah penting sekarang kalau kita bicara di internal Palestinanya adalah bagaimana membuat friksi-friksi di Palestina itu tidak semakin parah. Itu juga sama membantu. Jangan dianggap yang namanya membantu adalah padamkan apinya. Belum tentu juga begitu. Jangan selalu berpikir faktor besar itu yang besar, lalu yang kecil-kecil tidak dianggap. Sekecil apapun selama itu adalah kontribusi baik, itu harus kita syukuri. Nah, dalam konteks misalkan rekonsiliasi di antara faksi Palestina, itu sangat penting. Dan Indonesia mungkin punya posisi yang sangat bisa didengar dibanding negara-negara lain, termasuk di Timur Tengah. Kenapa? Karena kita punya pengalaman bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan di internal kita. Dan kita negara besar yang berbeda-beda tapi kita punya demokrasi. Timur Tengah mungkin tidak semua negara punya ini. Katakanlah di mana sekarang di Syria sendiri masih belajar begitu. Dan betul-betul demokrasi di kita sangat kuat. Jadi siapa juga maksud Anda orang Palestina semuanya mau damai gitu. Ada juga yang mau perang terus kan? Ya, istilahnya itu kelompok-kelompok yang cara yang berbeda gitu. Nah, menurut saya itu salah satu yang bisa dimainkan Indonesia perannya. Terutama ini yang kita baca sekarang. Sekarang ini ada perlawanan terhadap Hamas. Bukan hanya dari luar, dari dalam. Dari Palestina. Itu bagi Hamas jauh lebih kuat daripada 1000 roketnya Israel. Begitu Hamas diserang dari dalam, itu delegitimasi istilahnya kepada perjuangannya, dan itu betul-betul membuat salah satu yang membuat Hamas saya lihat belakangan juga tidak ingin terlalu keras juga gitu karena dampaknya udah terlalu besar. Karena ternyata serangan itu dari dalam juga dan kuat, diduga juga ada Israel main di situ. Nah artinya apa?
ya ini di dalam sendiri juga butuh kerja keras untuk bagaimana membuat situasi genting seperti sekarang ini tidak justru semakin kritis bagi rakyat Palestina. Kalau kita bicara merdeka, bagaimana mau merdeka kalau persatuan para pemudanya belum tercapai? Tapi kalau lebih kerja keras ini Mas, kalau belum ngopi dulu ini. Kayaknya memang sudah keras banget ya. Ngopi dulu lah ya, kita rehat dulu lah ya Tasya ya. Habis itu kita lanjut ya. Ini pemecah kekerasan. Mudah-mudahan di segmen terakhir nanti akan datang ya kopinya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Dooncast akan kembali. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Dooncast. Saya Doni De Keizer. Dan saya Tasya Lutmila. Ya, Tasya, tadi kan kita bahas tentang membantu Palestina, membantu warga Gaza, kan? Tapi kita nggak pernah nanya warga Gaza, gimana caranya mereka bisa dibantu? Iya, apa bantuan yang mereka inginkan? Nah, itu sebenarnya pertanyaan penting ya Mas Hasib ya. Kalau kita punya niat baik, itu bagus. Tetapi lebih baik lagi kalau konkretnya kita tanya, bagaimana saya bisa membantumu, dengan cara apa gitu kan? Anda lihat apakah negara kita sudah sampai tahap itu, atau masih dalam proses paling tidak secara diplomasi saja dulu? Iya, terus terang saya melihat sampai hari ini sikap kita itu belum betul-betul sekuat nilai dukungan Indonesia sebagai bangsa terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap kita masih cenderung sporadis, cenderung reaktif, cenderung mungkin kelompok per kelompok daripada sikap yang terorganisir. Padahal Mas Doni, kalau kita baca sekali lagi sejarah dan katakanlah norma-norma kebangsaan kita, betapa sikap kita sangat kuat. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Itu kan kuat sekali. Lalu kemudian orang-orang melakukan aksi demonstrasi. Itu di di Monas di mana-mana penuh sebagai dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Dan itu beda dengan demo yang lain gitu, karena ini justru kompak di antara pemerintah dan rakyat, di antara DPR dan kan biasanya DPR yang di demo kan, justru ini orang DPR. Jadi memang terasa kedekatan antara masyarakat Indonesia dengan penderitaan yang dirasakan oleh Palestina. Jadi kalau kita mau mengkomunikasikan kepada masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa membantu rakyat di Palestina tuh harus seperti apa, Mas? Itu yang saya bilang dulu, mestinya kita ada sikap yang lebih terorganisir. Nah, cara mengorganisir itu tidak lain bagi saya lewat melalui semacam produk peraturan atau perundang-undangan. Saya dulu pernah ngusulin itu. Tapi kan orang nggak mau capek di situ. Jadi kalau bikin undang-undang peraturan sendiri butuh waktu lagi. Apa signifikannya kalau kemudian menjadi peraturan? Kalau itu menjadi norma, menjadi peraturan, artinya itu menjadi cermin kita sebagai bangsa. Selama norma itu bertahan, maka selama itu pula bentuk dukungan itu tidak akan berubah. Dia terorganisir daripada pernyataan-pernyataan yang statement personal, statement kelompok, aksi kelompok. Tidak ada organisir. Ini kan siapa yang mengumpulkan uang kepada siapa? Siapa yang menyalurkannya dari mana kepada siapa? Itu aja kita belum berbaris kalau bahasanya. Jadi harus formal, legal, sama seperti Israel sudah menyebutkan Yerusalem ibu kotanya gitu. Nah, kita belum ada secara sikap kuat begitu, terorganisir begitu. Dan ini bahaya kalau nggak dilakukan, karena sekali lagi yang saya bilang tadi, warga masyarakat itu bertumbuh. Sekarang mungkin 1-2 orang yang mendukung Israel. Besok mungkin bisa lebih banyak. Kalau tidak dilegalkan sebuah sikap kita, bisa jadi suatu saat ya Indonesia justru terbalik misalkan. Kita yang terbelah begitu? Bisa jadi gitu. Bukan terbelah, tapi mungkin populasinya yang mendukung Israel lebih banyak. Lalu karena kan perubahan regenerasi. Gitu. Nah oleh karena itu menurut saya memformalkan tanpa bermaksud kaku ya, tapi memformalkan, menjelaskan suatu dukungan seperti ini itu sangat dibutuhkan. Apalagi sudah ada di pembukaan undang-undang, sudah tercermin dari berbagai macam sikap para pihak dari berbagai macam elemen bangsa. Hanya sekedar butuh istilahnya nih ya kalau dipermudah,
kalaupun kamu cinta berapi-api, kalau nggak ada buku nikahnya, ini saya bahasa mudah ini, Iya. ya kamu tetap cuma penghibur aja. Iya. Kamu kalau betul-betul ingin, ya formalkan. Harus ada hitam di atas putihnya. Itu maksud saya. Bukan berarti menjadi formalis kaku gitu ya. Tapi ada bukti yang kuat. Oh iya, memang saya betul-betul imam. Pada yang gitu. Nah kan begitu. Saya imam. Yang menanglah yang mengajak akad ya. Yang begitu ini. Nah ini enggak. Seakan-akan kita ini sebagai bangsa, mendukung. Begitu mau diformalkan, ke sana kemari. Alasannya beda-beda. Iya. Padahal sekali lagi itu dibutuhkan. Ini menarik loh Tasya. Saya ingat betul ya, beberapa tahun terakhir ini aktivis Israel itu juga sudah mulai banyak dan mulai terbuka. Iya. Tapi bedanya mereka well educated. Artinya secara rasional, kemudian bicara aspek historical dan sebagainya. Iya. Ini yang mungkin kurang bagi bangsa Indonesia yang memang mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita sendiri agar ketika kita melakukan dukungan, yang penting dukung, ya kan asal gitu. Iya. Tapi nggak jelas gitu loh, nggak konkret gitu. Iya. Nah ini bisa jadi seperti yang Anda katakan Mas Asik, nanti komposisinya bisa berubah gitu kan. Bisa berubah. Tapi secara natural itu bisa terjadi. Bisa terjadi, iya. Karena tadi pertumbuhan manusia itu kan niscaya. Iya. Dia akan berkembang dari waktu ke waktu. Yang paling ngeri gitu, di tengah realitas kemajmukan kita ini, jangan justru isu seperti ini jadi pembelah tadi. Kita ini bangsa yang begitu besar dan beragam. Adalah wajar kalau ada perbedaan yang mengemuka di sini. Ada yang begitu kuat dukung Palestina, ada di tempat lain yang mendukung Israel. Itu konsekuensi pluralitas dan kemajmukan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kebesaran kemajmukan kita ini tidak terganggu oleh kemajmukan pendapat. Dan itulah namanya bahasa hukum, bahasa peraturan. Orang boleh beda-beda, begitu sudah menjadi peraturan, maka harus dihormati bersama-sama. Kecuali peraturannya tanpa melalui proses tiba-tiba jadi undang-undang, tiba-tiba jadi peraturan. Padahal nggak ada. Bagus, Mas Kapan sosialisasinya? Loh, kok udah jadi kan? Iya. Nah itu berarti bukan salah di hasil, tapi salah di proses. Ini agak-agak keras begini karena kopinya belum nyampe kan? Oh belum datang ya? Loh, saya mengira kopinya sudah datang. Sudah tidak bisa, sudah segmen terakhir. Di episode yang akan datang aja. Cuma patut kita ingat juga nih Mas Hasib, Tasya. Kan tadi Mas Hasib minta diperkuat dengan regulasi. Ya kan? Tapi kan isu-isu Palestina itu kan hanya dimanfaatkan untuk mengambil hati kelompok untuk kepentingan tertentu yang mungkin musiman gitu kan. Nah, apa untungnya bagi politisi kita yang ada di parlemen sana kemudian untuk menghasilkan sebuah regulasi secara formal ketika isu itu hanya bisa didorong untuk kepentingan sesaat gitu loh. Saya pakai bahasa anak muda tadi. Dari tadi udah mulai, emang kita udah tua nih. Janganlah ngegombal sudah. Itu kan sudah gombal-gombal saja. Ayo kita tunjukkan keseriusan kita sebagai bangsa. Sudah kadung termaktub di pembukaan undang-undang begitu. Kita udah nggak bisa mundur lagi. Mungkin undang-undang dasar bisa diamandemen, walaupun itu sulit. Tapi pembukaan undang-undang dasar bagaimana kita mau ngamandemen? Jadi ini sudah titah sejarah kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang peduli dengan kemerdekaan segala bangsa, ialah hak segala bangsa. Nah oleh karena itu regulasi ini kalau nanti tercipta bukan hanya untuk Palestina, walaupun mungkin de facto sekarang hanya Palestina, tapi kita bicara tentang yang umum bukan yang khusus. Siapapun bangsa-bangsa yang masih terjajah. Karena sekali lagi kita ingin menjadi anak negeri yang move on, bangkit dari pengalaman masa lalu yang mungkin traumatik, penjajahan, penindasan, dan peperangan atas nama kesewenang-wenangan. Kita ingin bangsa ini, kalau kembali kepada ide-ide besarnya Bung Karno, itu kan luar biasa, disebut sebagai nasionalisme humanity. Betul. Kita ingin manusia bangga, tapi nggak harus merendahkan martabat dan bangsa orang lain. Jadi itulah menurut saya yang harus kita ejawantahkan, kita harus wujudkan. Bukan hanya soal Palestina semata-mata, tapi bangsa-bangsa manapun yang masih membutuhkan kemerdekaan. Oke, terakhir Mas Hasibullah. Saya kira udah terakhir ini. Terakhir sekali, singkat saja karena waktunya sudah sangat sedikit. Kalau tadi Mas Hasibullah mengatakan bahwa jangan sampai tiba-tiba, masih ada kekhawatiran tidak kalau tiba-tiba nanti 1.000 pengungsi itu sudah hadir di tiba-tiba hadir di sini. Masih khawatir tidak bahwa itu akan kemudian diambil kebijakan seperti itu? Saya tidak menduga ke sana. Saya tidak yakin ke sana. Karena ini prosesnya panjang, bahkan di DPR juga udah nanya kan, ini benar nggak mau ada begitu. Dan kalaupun
akan dilakukan sudah pasti membutuhkan proses yang tidak mudah di lapangan. Siapa yang akan MBG aja bisa cepat loh. itu karena kita bicara di dalam sini. Iya. Oh, oke. Kalau prosesnya ada di dalam sini ini lintas negara, Mbak. Iya, iya. Iya. Itu tidak akan mudah. Jadi tidak akan ada proses bin salabin di sini. Kalau regulasi yang lain nggak tahu ya, itu biar pengamat politik yang lain lagi. Saya nggak masuk di situ. Tapi pengamat politik Timur Tengah dalam konteks Timur Tengah tidak akan ada produk regulasi bin salabin. Tidak mungkin ya. Karena ini koordinasi antar negara. Jadi harus jelas Oke. siapa yang akan mengamankan apa. Jangan kan sampai 1.000. Masih ingat waktu kita proses evakuasi warga kita dulu Iya. awal-awal perang, Iya. wah itu juga tidak mudah. Ibu Menlu waktu itu ya, bagaimana? Nggak mungkin lah Statement yang tiba-tiba menenangkan ya, ini statement yang menenangkan. Ya, ya. Sekali lagi saya kembali ke sikap dasar tadi yang saya bilang, sebenarnya secara umum ide-ide besar Pak Prabowo itu terus terang saya mencatat ide-idenya dan saya berharap itu terwujud. Walaupun mungkin ada kekurangan, ayo kita Iya. kan memang diharapkan begitu kan, masukan yang konstruktif. Jadi kita kasihlah masukan yang konstruktif untuk kebaikan kita sendiri. Ini bisa jadi legasinya Pak Prabowo nanti. Baru belum nyampe 200 hari. Targetnya kalau itu bentuknya regulasi misalnya. Terlalu awal, belum, ini masih banyak lebih besar lagi kalau mau nanti. Ini baru tahun pertama, masih tahun. Sabar ya. Sabar, jadi masa baru menit pertama sudah menit terakhir belum. Sesabar Anda menanti kopinya kan. Ada, Tapi ada di depan pintu ada. Kita tunggu di episode berikutnya. Semoga tidak lama bisa berjumpa lagi ya Mas Amin. Hasibullah. Ya, kita harus akhiri ya Tasya sampai di sini Mas Hasib. Terima kasih. Sama-sama. Sampai kita berjumpa lagi ya. Siap. Senang. Salam sama Bang Don ya. Siap. Saya coba cari-cari tapi nggak ketemu sama beliau. Oke, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Oke pemirsa, kita berpisah dalam program Doncast untuk episode kali ini. Tentunya kita berharap bisa berjumpa lagi di Doncast episode berikutnya. Saya Doni The Geyser. Dan saya Tasya Mila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.